when you hit that shot. You were jumping up and down in your little lair in the hot sun. Oh God. Oke guys, selamat datang di channel kita yaitu film singkat ya. Di cerita ini sekarang kita akan mereview sebuah film yang sedikit agak vulgar ya. Film ini menceritakan kisah seorang guru dan muridnya. Ya, dimana kisah ini mungkin sering kita lakukan ya. Dimana kita yang cowok-cowok suka sama guru, yaitu guru-guru honor atau guru-guru yang lagi PKL di sekolah kita ya. Ya, tetapi ini menceritakan seorang anak SMP ya. Ya, kita mulai. Pasti Anda penasaran dengan film ini. Film ini cukup membahagiakan ya, dan sedikit ada pesan moralnya. Kita mulai ya guys. Ya, scene pertama, film ini menceritakan tentang seorang murid yang sangat suka sama wanita, tetapi dia mensukai wanita yang lebih tua daripadanya. Ya, wanita ini yaitu gurunya sendiri. Ya, dia sudah lama mengincar wanita ini, gurunya sendiri. Tapi sekian lama dia tidak berani. Waktu itu dia berani untuk mengutarakan rasanya sukanya kepada gurunya, tetapi dia malah dihukum. Tetapi herannya, si guru bukan menghukumnya, tapi gurunya melayani apa kemauannya, dan dia langsung wik. Ya, gurunya sedikit konyol ya. Dan itu tidak berlangsung sekali dua kali, malah dia melakukan di sembarangan tempat ya guys. Sedang upacara, sedang penelitian atau apa. Tapi dia pernah suatu saat dia ketahuan wik di depan sekolah ya. Di waktu itu orang lagi upacara ya, kalau di sekolah-sekolah kita biasanya kayak seminar ya. Dan dia ketahuan wik bersama gurunya itu, disaksikan oleh semua murid yang ada di sana. Herannya, si guru ini lari ya, yang cewek tuh malu ya guys, tapi yang murid ini enggak, dia santai. Malah teman-temannya memberikan aplaus kepada dia karena dia ya berhasil menaklukkan guru tercantik di sekolah itu ya guys. Ya, bangganya dia. Setelah berlangsungnya itu, si guru ya karena perlakuan sedikit ya menyelonong ya, si guru didapatkan hukuman tidak sedikit ya, 30 tahun dalam penjara. Tetapi gurunya itu hamil oleh si bocah itu ya guys. Ya, si Bambang ini ya. Bambang ini menghamili gurunya, lalu gurunya ya dihukum 30 tahun penjara dengan syarat si Bambang harus bisa membesarkan anaknya ketika anaknya sudah lahir. Ya, sangat sedih ya, tapi mereka saling cinta ya guys, walaupun bertahun usia yang sangat jauh ya. Ya, singkat cerita, si Bambang sudah 30 tahun ya, dan si Bambang sudah dewasa. Si Bambang tentunya tidak lelaki baik ya guys. Dia tidak belajar, dia tidak kuliah, pekerjaan tidak ada. Kerjanya cuma ya babuk. Tuh, mungkin masang togel sekali kalau ada uang ya. Ya, itu pekerjaannya. Lalu si Bambang dipanggil oleh pihak pajak ya. Dia sudah lama sekali tidak membayar pajak, jadi dia kalau di luar itu agak kejam ya guys. Tidak bayar pajak, penjara ya guys ya. Kalau di sini enggak, denda-denda aja atau sita barang ya. Kalau di sana enggak, penjara hukumannya ya. Jadi si Bambang dimasukkan ke penjara kalau dia tidak bisa membayar 40 dolar. Ya, 40 dolar ya. Kalau dia tidak bisa membayar, dia akan dihukum 40 dolar dengan 3 tahun penjara. Lalu si Bambang minta solusi dengan temannya ya, temannya si gendut ya, penari striptis ya. Ya, Anda akan terpesona melihatnya. Ya. Lalu mungkin gambarnya banyak disensor ya guys, karena tidak layak ya. Lalu si penari striptis memberi sedikit arahan, kenapa tidak minta sama anaknya aja, karena anaknya sukses ya, anak hasil wik dia waktu sekolah dulu ya guys ya. Ya, anak ini namanya si Tony ya, kita sebut saja Ton, namanya Tol ya. Gue susah bahasa Inggris ya guys, jadi kita sebut saja Tony ya, bapaknya si Bambang ya. Jadi si Bambang dan si Tony ini punya darah ya, darah perselingkuhan ya. Sebenarnya bukan perselingkuhan, itu resmi ya. Jadi si Bambang ingin menemui anaknya karena anaknya ini sudah sukses. Dia dan kebetulan anaknya ini mau menikah ya guys. Anaknya mau menikah dengan seorang wanita yang cantik. Wah, bahenol ya guys. Tapi si Bambang tidak mau meminta kepada anaknya karena dia tahu anaknya pasti malu kalau dia mendekati anaknya ya, karena si Tony malu punya bapak yang kayak gitu ya. Singkat cerita, si Bambang dapat sedikit tawaran dari stasiun TV, bisa membawa si Tony ke dalam menemui ibunya ke dalam penjara, lalu diliput oleh sebuah TV. Habis itu dia akan ditayangkan di TV ya, karena
cerita dia mesum ini dahulunya viral ya guys, viral ya, keluar di TikTok ya, dan di Instagram ya. Ya tentunya dia tenar lah di majalah-majalah, dia tenar dulu kejadian itu ya. Lalu dia ada sepakat pada sebuah stasiun TV kalau dia berhasil membawa si Tony menemui ibunya di penjara, lalu dia akan mendapatkan uang ya, imbalan yang cukup besar ya. Ya tentunya bisa membayar utang, dia auto kaya ya guys. Dan singkat cerita si Bambang berusaha untuk membawa anaknya ke dalam penjara untuk menemui ibunya, lalu diliput oleh TV. Dengan cara itu tentunya Bambang tidak mudah ya untuk mendekati anaknya. Lalu si Bambang dengan ya dia berpura-pura ya menjadi teman anaknya ya, supaya bisa masuk ke dalam leni pernikahan anaknya, masuk di acara pesta pernikahan anaknya ya. Tetapi anaknya itu malu ya guys, kalau seandainya dia tahu kalau dia hasil anak selundupan ya, anak selundupan, yaitu anak dari hasil permainan wik-wik antara guru dan murid di SMP ya. Dia anak viral ya, dia sebenarnya anak viral, dia malu ya. Tapi dengan kesepakatan si Bambang tidak mau membuka rahasianya kepada keluarga mempelai wanita, karena nanti bisa jadi pernikahannya batal kalau diketahui ya. Yang herannya lagi si Tony ya menyanggupi lah, kalau bapaknya berjanji dia tidak akan bongkar dia bapaknya, tapi dia harus berpura-pura menjadi temannya ya. Dia harus bersedia ya. Setelah itu ya next ya, karena acara pernikahan ya, tentunya si bapaknya ini ya namanya dasar playboy ya, atau cover boy ya, fuckboy ya. Ya bapaknya ini si Bambang ya bisa membuat cewek-cewek yang ada di pesta itu terkagum, terkesima kepada dia. Dia bapak ini ahli dari bidang apapun ya, maupun olahraga atau apapun ya. Tapi dari situlah ketahuan ya kalau anaknya ini sedikit tidak bahagia di masa kecilnya ya, karena bapaknya yang tak mengurusnya ya ketika kecilnya. Tapi pada satu malam ya, si bapaknya ini tidak sengaja melihat anaknya dan calon menantunya itu bertengkar ya. Ya lalu si bapak ya sedikit bercanda kepada anaknya melihat tato ya. Jadi si bapak ini lumayan konyol ya, waktu kecil anaknya ini dia kasih tato di punggungnya besar kali ya. Tato itu lucu ya, tato lucu, dia memasang tato lucu kepada anaknya ini ya, pokoknya konyol lah. Lalu pas itu dia ya sedikit kayak orang berkelahi, bergulat. Lalu si adik mempelai wanita ini ya, dia dari awal memang tidak suka sama si Tony ya, karena berlaku hal dia seorang marinir ya. Pas waktu itu dia mengajak si Tony langsung duet ya, badannya perkasa ya, langsung duet untuk gulat ya. Ya tentunya si Tony kalah ya, tapi dengan pukulan bapaknya ya dia tewas juga ya, pingsan di hari itu. Yang herannya si Bambang di malam itu dia mulai melakukan masturbasi ya, wik memakai jari ya. Herannya dengan bantuan foto nenek ya, nenek yang punya rumah ya guys ya, nenek si mempelai wanita ya. Di suatu esokan paginya acara pernikahan dimulai, tetapi karena sedikit perihal ya, si Tony tidak sopan kepada seorang angku kalinya ya, kalau kita angku kali namanya ya, kepada pendeta yang menikahi, tidak bersifat sopan. Lalu pendeta ini marah ya kepada si Tony, lalu ngajak si Tony langsung duel ya. Tentunya Tony kalah ya guys, dia cupu ya, tapi dibantu oleh pukulan bapaknya ya, berhasil. Disinilah waktunya si Tony merasa sedikit merasa ada perlindungan dari bapaknya ya. Dia yakin sejajarnya bapaknya tak baik kepada dia ya, jadi dia sedikit respect kepada bapaknya setelah kejadian itu ya. Ya malu ya dia, bapaknya membela dia di waktu itu ya. Singkat cerita, karena bapaknya itu hebat ya, ngolah orang ya, berbahasa manis lah. Next pernikahan dilanjutkan tetapi dengan pendeta yang lain, tapi konsep pernikahannya lebih terbagus ya oleh si Bambang ya. Bapaknya ini, si Bambang lebih membuat pestanya lebih meriah lagi, lebih kekinian lagi ya. Itu kehebatan Bambang, dia sangat milenial ya.
ya di pesta bujangnya ya, kalau di barat kan ada pesta bujang sebelum nikah ya. Di pesta bujangnya si Tony dibawa oleh bapaknya ke sebuah bar langganan bapaknya itu ya. Tentunya di sana kita menemukan si gendut lagi, penari striptis yang sangat bahenol ya. Ya, akhirnya acara pesta bujangnya sangatlah membahagiakan ya guys. Ya semuanya mabuk. Ya di sanalah terasa ikatan seorang bapak dan anak kembali terjalin dengan kuat. Setelah acara itu, si pihak dari keluarga wanita disuruh pulang terlebih dahulu. Tinggallah si Tony dan si Bambang ya, anak dan bapak, untuk semakin dekat ya. Ya intinya Bambang ingin mendekati anaknya lagi supaya lebih menganggapnya lah sebagai bapaknya ya. Tetapi di bagian ini kelihatanlah bahwa dahulunya dia bahagia ya. Dia mabuk-mabukan sama anaknya ini ya, konyol lah ya. Si Bambang ini ngajarin anaknya yang aneh-aneh ya, pokoknya lumayan konyol lah. Singkat cerita di akhir pesta ya mereka mulai akrab ya guys. Mereka mulai akrab dan mereka mulai saling ada chemistry lagi antara anak dan bapak. Habis itu acara mabuk ya, si bapaknya ini pulang, masuk ke kamarnya, dan si neneknya yang sudah tahu kalau si Bambang memakai foto si nenek untuk bacol ya, nenek sudah menantikan si Bambang pulang. Nenek mau menyervis